Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Banyak merdekanya nggih daripada Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Sekedar pemberitahuan Bapak Ibu, kalimat takbir bukan cuma milik orang Islam, tapi kepunyaan bangsa Indonesia. Ingat peristiwa di Surabaya, Hari Pahlawan, pemeran utamanya siapa adik? Bung Tomo. Tokoh sentralnya Bung Tomo. Beliau mengatakan di dalam pidatonya, saya tidak bisa membayangkan bila tidak ada kalimat takbir, apa nasib bangsa Indonesia ketika itu. Itu kata Bung Tomo. Berkat kalimat takbir, bangsa Indonesia bisa bangkit kembali, merebut Indonesia, khususnya Surabaya. Berkat kalimat takbir dan merdeka. Tidak masuk akal Bapak Ibu, bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Iya kalau meriamnya meriam Bellina, ini meriam Belanda. Strategi militer manapun akan mengatakan Indonesia hancur ketika itu, tapi kenyataannya menang, bisa mengusir penjajah. Itu kata Bung Tomo. Maka Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini kita bisa merayakan sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan negara yang kita cintai yang ke-79. Bapak Ibu, angka 79 bukan angka sembarangan. Angka istimewa, ajaib, mistis, dan penuh keajaiban. Kalau Dedu apa Dedi ini kok? Herlino, Dedeh Dude, takarani Bude ini kok. Yang selalu mengajak bersyukur, beri susu kurma. Ada double khasiat, ini double keajaiban. 7 angka keajaiban, 9 pun angka keajaiban. Secara filosofi ibu-ibu, angka 7 artinya angka yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 4, hanya bilangan 7 yang bisa membagi angka 7 itu sendiri. Apa kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Bapak Ibu, terbukti fakta menunjukkan bangsa Indonesia tidak bisa dihancurkan oleh negara manapun. Tapi jangan lupa, Indonesia bisa hancur oleh bangsa Indonesianya sendiri. Kita lihat sejarah. Mulai tahun 1602 VOC masuk, Indonesia dijajah Belanda. Apa kurang lama ibu-ibu? 350 tahun, 3,5 abad adik-adik, dikuras kekayaan Indonesia tidak habis coba. Banyak negara-negara ngiler dengan Indonesia.
Kalau naik pesawat dari atas, Indonesia kelihatan hijau seperti permadani. Tanahnya subur, Bu. Saking suburnya di Indonesia, tongkat ditanam jadi telo. Beda dengan Arab, saking tandusnya, telo ditanam jadi tongkat. Indonesia saking suburnya, tongkat ditanam jadi telo. Floranya terkaya nomor 2 di dunia. Rempah-rempahnya paling lengkap di dunia. Ada 150 rempah-rempah, mulai dari jahe, laos, kunir, dan seterusnya. Siapa yang tidak ngiler? Belanda, Bu, 350 tahun menguras Indonesia tidak habis-habisnya. Portugis bonceng, Portugal bonceng, Inggris ikut-ikutan, kurang ditambah dengan Jepang 3,5 tahun, tapi lebih sangar daripada Belanda. Tidak habis sampai sekarang, Indonesia masih menjadi negara yang kaya raya dan dipercaya oleh negara manapun. Saking dipercayanya, negara-negara lain berani memberikan pinjaman Indonesia yang sampai hari ini sudah sampai ribuan triliun utangnya, Pak. Saking dipercaya gitu, Pak. Wong iso utang kan mergo dipercaya, nek ora dipercaya ora iso utang. Coba jenengan utang neng bank nopo koperasi ora iso, berarti ora dipercaya. Iso utangake mergo dipercaya, seperti negara panjenengan niku dipercaya negara lain utange oke. Karena dianggap mampu nanti bisa melunasi. Siapa sing melunasi? Bukan yang utang nggak tahu kapan kemana. Ya kita ini, kecuali kita pergi duluan, nanti yang menyaur, yang melunasi, yang mewarisi negara kita. Namun bagaimanapun Bapak Ibu, filosofi dari angka 7 ini, negara kita nanti bisa, kalau tidak hati-hati, akan runtuh oleh bangsa Indonesia sendiri. Angka 7. Angka 9, adik-adik, filosofinya adalah angka satuan terbesar, tertinggi nilainya. Ajaibnya, angka 9 ini bila dikalikan dengan bilangan berapapun, kemudian digabungkan, jumlahnya 9. Ayo adik-adik berhitung. 9 kali 2 berapa? 18. 1 sama 8 berapa? 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 sama 7 berapa? 9. 9 kali 4 berapa? 36. 3 pasang 6 berapa? 9. 9 kali 5 berapa? 45. 4 sama 5 berapa? 9. 9 kali 6 berapa? 54. 5 sama 4 berapa? 9. 9 kali 7 berapa? 63. 6 sama 3 berapa? 9. 9 kali 8 berapa? 72. 7 sama 2 berapa? 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 sama 1 berapa? Pun terus ke dewe merongos kula. Dan angka 9, adik-adik, siapa tidak senang kalau adik-adik terima rapot nilainya 9 semua? Amin. Itulah nilai negara kita Indonesia, nilai rapotnya 9 di mata dunia. Nggih, hati-hati Bapak Ibu. Maka ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-79 tidak ada pilihan lain, harus disyukuri. Ini nikmat yang terbesar. Dengan merdeka kita bisa leluasa bekerja, mudah beribadah, enak menghirup udara segar. Coba lihat negara-negara yang sekarang masih terjajah, nggak bisa mikir sekolah, Bu. Jangankan sekolah, mau sholat saja dibom. Orang mikir sekolah itu. Nah, kita masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, masih bisa jadi RW berkat merdeka. Maka kemerdekaan ini hukumnya wajib disyukuri. Kalau
Kalau tidak, ini ada sanksinya kalau tidak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Barang siapa bersyukur, Allah pasti tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak, azab yang pedih. Berarti nggak ada pilihan. Dan ketika orang tidak mau bersyukur, ibu-ibu, jatuh harganya di bawah binatang. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Manusia bisa lebih tinggi derajatnya saat bersyukur, tapi kalau tidak bersyukur bisa lebih rendah daripada binatang. Semua binatang bersyukur, baik binatang yang ada di atas langit maupun di dasar laut, di permukaan bumi, semuanya bersyukur dan bertasbih. Coba adik-adik lihat yang namanya kodok. Setiap Allah berikan rezeki berupa hujan, Bu, begitu hujannya mandek, kodok pada berterima kasih sama Allah. Apa dek yang dikatakan kodok? Baru hujan mandek, kodok ngomong apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Bersyukur. Orang kalau nggak mau bersyukur kalah karo kodok. Nah, sekarang sama tawon, Bu. Idune tawon kali idune panjenengan larang pundi, Bu? Larang idune tawon sak botol iso 3 juta ya. Idune jenengan jangan main-main. Walaupun gak sengaja eswasu nyapu dilala Pak RW lewat kecoh kena Pak RW, wah jadi masalah wih. Mergo itu ilere walet karo ilere panjenengan larang pundi? Walet didul payu jutaan, Bu, sak ember niku. Ilere santri-santri teng pondok masjidnya Pas Ramadan niku kata to. Orang payu niku. Tapi yang bisa mengalahkan adalah bersyukur. Itu derajat yang bisa mengangkatnya karena bersyukur. Maka nggak ada pilihan. Termasuk nikmat kemerdekaan kita, Bapak Ibu, bisa disikapi dengan 2 cara. Bisa syukur, bisa kufur. Bisa dengan cara positif, bisa dengan cara negatif. Kalau positif syukur, kalau negatif kufur. Kalau syukur, Allah tambah nikmatnya menjadi barokah. Kalau kufur, Allah cabut nikmatnya menjadi musibah. Wani milih? Kula mboten wani milih. Syukur nikmatnya ditambah menjadi barokah, kufur nikmatnya dikurangi menjadi musibah. Pilih pundi? Kula mboten milih, harus bersyukur. Nah, sekarang kita lihat negara kita. Fakta dan realitanya, banyak musibahnya atau banyak taatnya? Kok sih ngomong siji? Bapak Ibu merasakan tidak kalau sekarang lama tidak hujan? Itu, Bu, Pak, tanda-tanda hari kiamat akan datang. Wah, takut. Gak usah takut adik-adik ya, harus seneng. Ya, artinya nanti kita dimatikan dulu sebelum kiamat ya. Kalau nanti negara kita hancur pun kalau bisa pas kiamat, Bapak Ibu, kita nggak merasakannya. Kan filosofi tadi hanya bisa hancur oleh bangsanya sendiri. Bangsa lain tidak bisa menjajah negara kita. Terbukti lolos terus kita. Jadi kemungkinan bangsa Indonesia sendiri yang bisa menghancurkan Indonesia. Bangsa lain nggak bisa. Hujan, Bu. Ini tanda-tanda hari kiamat kan banyak.
Kalau kiamat kecil tanda-tandanya ratusan, kalau kiamat besar tanda-tandanya ada 10. Hujan yang lama tidak turun memang sengaja Allah kurangi. Setiap 1 detik Allah turunkan hujan sebanyak 16 ton air tiap 1 detik. Menjelang hari kiamat Allah kurangi sepertiganya, kurangi 5.000 ton sepertiganya, sekaligus memberikan peringatan pada manusia. Syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Kalau syukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya, kiamatnya mundur. Tapi kalau tidak, kurangi lagi sepertiganya lagi menjadi 2/3. Tinggal sepertiga lagi, tinggal 5.000 ton per detiknya. Nah nanti kalau sudah dekat, Allah hentikan hujan sampai datangnya hari kiamat. Mboten usah kaget Bapak Ibu. Apalagi bicara sebuah negara nggih, negara Bapak Ibu tidak ada yang berumur abadi. Sejarah mencatat banyak negara-negara yang hancur, bahkan negara besar. Adik-adik ingat kerajaan Sriwijaya? Halo adik-adik, ada pelajaran sejarah ya? Pernah baca kerajaan Sriwijaya? Sekarang masih ada enggak? Hancur. Kerajaan Majapahit pernah dengar? Itu lebih luas daripada Indonesia Pak. Dulu sampai Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, enggak kayak sekarang. Masih dengar? Ada negaranya? Ada kerajaannya? Enggak ada. Kerajaan Belambangan? Udah enggak ada. Kerajaan Mataram? Udah enggak ada. Itu baru yang ada di Indonesia Bu. Sekarang kita lihat dunia nggih. Mohon nanti dikode Pak nggih. Kula nek wis ngomong nanti subuh mangke Pak. Nganti lunga kabeh wis ngomong dhewe mangke. Bapak Ibu, dunia ini dibagi menjadi 5 fase kehidupan. Fase yang pertama fase kenabian, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, hanya 23 tahun, dan sudah berakhir semenjak Nabi Muhammad meninggal dunia. Fase yang kedua, fase khilafah Rasyidah, dipimpin oleh 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jaya hanya 30 tahun. Bahkan ketika Ali memimpin itu baru 29 tahun 6 bulan. Belum 30 tahun Ali menyerahkan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 6 bulan pas 30 tahun diserahkan kepada Muawiyah. Maka selesai fase yang kedua, fase khilafah Rasyidah. Padahal jaya-jayanya di situ Bapak Ibu, tapi akhirnya juga hancur selesai. Fase yang ketiga, ini fase yang paling lama. Lamanya 1227 tahun, dipimpin oleh 3 kerajaan besar, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Ini kerajaan-kerajaan terbesar di dunia. Gak cuma di Indonesia, tapi ketiganya sudah hancur semua. Terakhir tumbangnya Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Maka selesai sudah fase kehidupan dunia yang ketiga. Nah, yang keempat, ini fase yang sekarang sedang kita alami, Pak. Fase kegelapan, fase kevakuman, kekosongan. Tidak ada pemimpin dunia yang ditakuti. Semuanya berantakan. Masing-masing ingin jadi pemimpin. Ada kapitalis, ada komunis,
ada Marxis, ada demokrasi, ada oligarki, jadi satu untel-untelan. Jadi rusak-rusaknya dunia sekarang, Bu. Fase yang keempat, fase berantakan, fase kegelapan. Tapi jangan khawatir, insya Allah tidak lama. Ketika orang sudah mulai jenuh, maka akan tutup fase yang keempat menjadi fase yang kelima. Nah, fase yang kelima ini fase yang aman, paling aman. Tapi juga tidak lama, maksimal 9 tahun. Dan kalau sudah berakhir 9 tahun, saatnya terjadinya kiamat. Jadi kapan ada kiamatnya? Nggak tahu. Sama. Nabi saja tidak tahu. Tapi tanda-tandanya ada, rumusnya ada. Kapan terjadinya kiamat? Rumusnya umurnya orang Yahudi dikurangi umurnya orang Nasrani. Yahudi umurnya 2000, Nasrani umurnya 600, maka umur dunia 1400. Sekarang sudah 1446. Kok ora cocok? Nanti dulu sabar. Hadisnya banyak, Bu. Udah habis waktunya? Oh, belum. Saya ambil hadis yang paling aman, hadisnya Ibnu Rojak. Digenapkan 1500, sekarang sudah 1446, berarti sisa umur dunia ini tinggal berapa? 1500 kurangi 1446, 54 tahun lagi. Masih berani berdoa? Panjangkan umurnya ya Allah. Kalau panjang beneran, nanti ketemu kiamat yang sangat mengerikan. Udahlah, nggak usah berdoa minta panjang umur, minta doa saja berkahi umurnya, umur yang barokah. Usia boleh pendek, tapi umur harus panjang. Paham adik-adik? Usia boleh pendek, umur harus panjang. Bedanya apa? Usia itu bilangan, Bu. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu usia. Umur itu kebaikan. Buat apa usia panjang kalau tidak punya kebaikan? Itu seburuk-buruknya manusia. Syukur usianya panjang, umurnya juga panjang. Pahit-pahitnya usianya pendek, umurnya panjang. Seperti Nabi Muhammad, usianya hanya 63 tahun. Tapi nama baiknya dikenang masa sampai sekarang. Nabi Isa umurnya 31 tahun. Tapi kalau dihitung umur yang sebenarnya sekarang masih hidup, umurnya barokah. Baik, gak usah jauh-jauh. Pahlawan-pahlawan kita adik-adik, Pangeran Diponegoro ketika menjadi panglima perang umurnya berapa, Dek? 25 tahun. Pengawalnya 2. Yang satu Kiai Mojo 23 tahun. Yang satu lagi Sentot Prawiro Dirjo 21 tahun. Bertiga mampu membangun benteng lapis 3. Fredebook itu cuma lapis 1. Jadi 3 kalinya di masa masih muda. Umurnya barokah. Kita lihat saja kota mana yang tidak ada nama jalan menggunakan nama Pangeran Diponegoro. Pasti ada. Di Jogja di mana, Dek? Tugu ya. Tugu Ngulon apa Ngetan? Tugu Ngulon. Ngulon nggih. Wis orang ngidul tekan stasiun. Tekan Pakistan mangke. Pakistan Pasar Kidul stasiun. Ada, dipakai namanya. Ngapunten pas Wintolo, ada nggak nama jalan Wintolo? Belum ada. Besok kalau Pak Wintolo barokah ini dibuat jalan Wintolo ngaten nggih. Jadi diakui oleh masyarakat. Orangnya sudah nggak ada, Bu. Foto-fotonya masih laku.
dijual di Taras Malioboro masih laku, di museum ada yang nawar miliaran. Niko fotonya Pangeran Diponegoro, orangnya sudah nggak ada, umurnya masih barokah, fotonya masih laris. Fotonya panjenengan laris mboten, Pak? Laris. Kalau nate ora sengaja koncoku dompete tiba, isine metu kabeh, duwite ana sing abang, ungu, ijo. Ning ora ana fotone. Ana foto siji dudu fotone bojone, fotone Nikita Mirzani. Wah, ternyata idolanya, fannya Nikita Mirzani. Kok fotone bojone malah ora payu. Naudzubillah min dzalik. Isin po ya. Rencang kula teng mriku sanes teng mriki. Nah, Bapak Ibu, Indonesia umur 79, semoga umurnya barokah. Barokah bagi bangsa Indonesia, barokah bagi penduduknya, termasuk kita semua. Bagaimana cara mendapatkan barokahnya? Ya rajin-rajin beribadah dalam berbagai bentuk peribadatan, termasuk belajar adik-adik, itu juga ibadah, tidak cuma sholat ya adik ya. Halo? Nggak usah takut penuh otaknya. Allah berikan otak kita anugerah yang sangat menakjubkan. Kapasitas otak kita Bapak Ibu itu kapasitasnya 3000 PB, petabyte. Pada satu PB-nya berisi 1000 TB, terabyte. Satu TB berisi 1000 GB, gigabyte. 1 giga berisi 1000 MB, megabyte. Orang megawati, megabyte. 1 MB-nya berisi 1000 KB, kilobyte. Sangat luas sekali otak kita walaupun bentuknya kecil. Sebelum ada HP, otak manusia mampu menangkap informasi dalam satu harinya 9000 informasi. Setelah ada HP, dalam sehari mampu menangkap informasi terbaru, sehari terbaru 20.000. Dan kalau tiap hari otak kita diisi 20.000 informasi terbaru, nanti akan penuh kalau usia kita sudah 6.000 tahun. Padahal nggak mungkin ya, Dek ya. Paling berapa usia kita? 60 tahun. Kata Nabi antara 60 sampai 70. Berarti otak kita tidak bakalan penuh. Nah, maka nggak usah takut. Buku habiskan semua, pelajari. Otak masih mampu. Kadang orang beralasan angel, wis tuwa, ora iso ngapal, itu yang males saja Bapak Ibu. Ngapunten nggih, mohon maaf. Tua jangan dijadikan alasan sulit menghafal. Contohnya bapak saya Bu, 2 tahun sebelum meninggal hafal Quran. Nyatanya bisa, padahal udah tua. Berarti saya harus bisa. Gak usah takut kehabisan alokasi otak. Dan memang orang yang beriman adalah orang yang selalu berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi. Orang beriman, generasi ulil albab adalah satu generasi yang selalu berpikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Berbaring saja Bu, harus berpikir. Apalagi duduk, apalagi berdiri. Maka nggak ada kesempatan untuk melamun, leha-leha, santai-santai, bengong, nggak ada. Punya kewajiban berpikir untuk memaksimalkan otak yang Allah anugerahkan kepada kita secara individu. Itu sebagai tanda syukur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Secara kolektif kepada negara Indonesia harus sama-sama maju bersama. Jadi kalau kita sekarang sulit Bu ngandani wong,
Pejabat-pejabat sekarang kalau tiga ini nesu ngomong sidik salah ditangkap, subversif di penjara, ya udahlah nggak usah ngomongin. Mendoakan saja, dan kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Kalau diri kita baik, masing-masing kita baik, pasti keluarga kita baik. Kalau keluarga kita baik, pasti sa-RT baik. Kalau sa-RT baik, pasti sa-RW baik. Terus begitu, sa-kelurahan, kecamatan, akhirnya nanti sa-Indonesia menjadi baik semua. Amin ya robbal alamin. Tapi tetap ada dua pilihan. Jadi Indonesia bisa tambah maju tergantung kita. Indonesia bisa hancur juga tergantung kita. Mau pilih yang mana? Tapi menurut saya tidak ada pilihan. Tapi sunatullah nggih. Ada orang yang ingin membangun Indonesia, memajukan Indonesia, ada pula orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Memang ada dua pilihan. Ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada pasukan Pandowo, ada pasukan Kurowo, ada pasukan Kresna, ada pasukan Durno, ada pasukan Puntodewo, ada pasukan Duryudono. Jadi senang melihat Indonesia hancur itu ada. Dengan berbagai cara, mungkin lewat kurikulum, ya. Panjenengan Bapak Ibu krasa mboten saniki. Saya itu sering dicurhati ustadz-ustadzah. Di Kecamatan Mergangsan ada jamaah namanya Siluet, silaturahmi ustadz-ustadzah TPA. Jadi Ustadz TPA punya kelompok pengajian namanya Siluet, itu di Kecamatan Mergangsan. Itu sering curhat kali kula, Bu. Jadi walaupun ngajar TPA, ternyata guru-gurunya juga nyambi mulang SD, nyambi mulang SMP, nyambi mulang SMA, terus cerita. Ternyata ngajar anak sekarang lebih sulit daripada anak-anak dulu. Katanya ngajar anak dulu lebih mudah daripada sekarang. Sekarang berat. Dulu kalau ada anak berkelahi, yang disalahkan siapa, Bu? Dulu anak-anak, sekarang guru. Contohnya saya korban sekaligus pelaku. Kelas 3 SD saya masih ingat. Istirahat, lainnya jajan, saya nggak jajan, Bu. Lihat-lihat toko-toko. Masuknya terlambat. Saya masuk sudah pelajaran matematika. Dimarahi guru saya. Fathudin maju. Suruh ngerjakan matematika di papan tulis. Tak isi. 3 kali 4 tak isi 100. 4 kali 6 200. Guru saya nggak nanya dulu, Bu. Tahu-tahu langsung ngamplong plak. Padahal pakai akik tengahnya. Jatuh saya. Semaput, Bu. Jadi orang semaput, ning aku naik tangi mesti dikampleng meneh. Jadi aku mikir, pura-pura aja. Pura-pura semaput, digotong-gotong, gowo ning UKS, kai wedang, kai jajan, kai panganan. Wah, pinter aku. Ora melu pelajaran, penak to. Sampai di rumah saya cerita sama bapak, saya berarti kampleng guru saya. Ngerjakan matematika 3 kali 4 tak isi 100. Dikampleng nanti semaput. Apa kata bapak saya? Tambahi kampleng meneh. Aku langsung goblok, telu ping 4 atau 100 orang genah. Gurumu sing apik ngono. Jadi saya malah takut. Guru semakin wibawa, bapak saya marah.
Ya memang salah saya. Ini jane ora kabeh salah kula lho. Gurune ya salah kudune takon 3 kali 4 dari mana ora takon kok. Nek takon tak jawab. Tadi pas istirahat Bu, kula ndelok after foto 3 kali 4 100, 4 kali 6 200 dulu loh. Tahun 76 urung lahir urung digawe iki paling. Bapak Ibu urung pacaran. Tahun 76 after foto 3 kali 4 100, 4 kali 6 200, tak isi langsung ngamuk gurune. Ya sama dengan kasus-kasus lain. Kalau muridnya dijewer, ditutuk nganggo penggaris, nangis mulai, wadul karo bapane malah ditambahi biasane. Kon balik neng sekolah ditututi bapane, ketemu karo gurune malah minta maaf Bu ya, anak saya nakal, malah hormat. Saniki Bu, ana bocah ditutuk, dijewer, nangis, mulai, wadul bapane, karo nangis. Bapane apa? Njupuk celurit. Parani gurune. Wah, aku ora tau nyenggol anakku, kowe kok wani-wanine mbaca kae, nuthuk kae. Ya sing ora genah ya wong tuane, mosok anak ora tau disenggol. Berarti ora turusin iku. Ya sekarang banyak kasus seperti itu. Pendidikan sekarang lebih sulit daripada dulu. Makanya benar lagu kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang penting, mental, akhlak, adab. Kalau badan, fisik, materi, kita udah menyaksikan semua kemajuannya. Saya asli Tegal Bu, Jogja Tegal, nggak kayak dulu. Dulu 8 jam, zaman bis kayu, ngalami bis kayu mboten? Bisnya ngangge kayu nih kok, sampun habis. Ini kok pun ngaten, sekitar malah nggih tanggung. Kecepatannya hanya 40, iso 10 jam. Wah, saniki cuma 4 jam. Jogja Tegal 4 jam, cepet banget. Jogja Jakarta bisa 40 menit kalau naik pesawat. Ora kempes bane niku. Gedung-gedung bertingkat. Wah, ini nanti ada lagi nggih gusuran-gusuran ini. Ada 3 sesi. Yang Jalan Monjoli mulai kapan ya? Sudah mulai ditawarkan, dijual, disewakan, arep dadi nek sudah jadi jalan tol. Wah, badannya, fisiknya udah kelihatan maju. Tapi yang terpenting lebih dari itu adalah jiwanya, akhlaknya, mentalnya, adabnya. Kalau di pendidikan seperti tadi, anaknya memble, mentalnya lemah, opo-opo nangis, dilit-dilit nangis, waktu wong tuanya melindungi, lalu kapan anak bisa punya mental yang kuat, yang berhati baca yang bagus, bukan yang jelek. Padahal dunia besok tantangannya lebih berat. Musuh-musuh yang mengintai negara kita semakin ganas. Dibutuhkan generasi yang kuat, bukan seperti generasi binatang yang hanya makan terus, digemukkan, setelah besar disembelih kaya wedhus, sapi, kerbau yang tidak punya masalah. Kalau kita kan punya masalah. Karena ingin menjadi lebih baik, membawa negara kita ke fase yang terakhir, kan negara ada 3 fase. Sejarah itu dari bahasa Arab sajarah, artinya pohon. Pohon ada 3 fase: tumbuh, berkembang, ambruk. Negara perintis, pengembang, pewaris. Yang perintis sudah nggak ada, sudah meninggal semua, nggih. Pengembang mungkin ada 1 2, tapi kan udah tua-tua, dijak rapat itu ora iso. Nah, maka kita yang sebagai pewaris negara kita harus melanjutkan, memajukan negara kita. Seperti kita dapat warisan dari orang tua, dapat rumah, dapat tanah, harus dirawat, dijaga. Kalau bermasalah, didol. Itu yang dikhawatirkan. Kita punya negara warisan orang tua kita, bermasalah, terus didol. Waduh. Nah, itu masalahnya. Ke depan Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab yang besar dan berat.
Jadi rasa syukur kita tambah agar nikmat kita juga bertambah, sehingga ketemu ujian-ujian besok akan menghasilkan nilai tambah. Tapi kalau kita sudah takut duluan, kita tidak pernah bersyukur malah kufur, nanti jatuh sebelum ujian. Apalagi sekarang sudah nggak ada ujian, siswa nggak takut lagi sama ujian, ngerti-ngerti munggah, ngerti-ngerti lulus, orang munggah orang lulus disalahke gurune, dikira ora iso mulang, mulane bimbel do bangkrut kabeh ora diwedeni. Mengatakan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, intinya mari kita syukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa loh, sampai usia 79 tahun. Bagaimana rasa bersyukurnya? Kita majukan secara individu, adik-adik rajin belajar, kita semuanya rajin beribadah. Dan yang sekarang Bapak Ibu yang aneh nggih, kita harus punya stabilitas emosi, jangan mudah marah. Banyak orang yang sengaja mancing kita biar marah, dan nanti kalau marah mesti teman-teman jadi rusak. Itu yang harus kita jaga. Makatan ibu bapak yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar!